Taurus, selamat datang di bacaan untuk Taurus. Kali ini tidak ada time periodnya. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat di judulnya, ya, apakah ini resonate atau tidak. Kira-kira isi dari bacaan kali ini. Oke, Taurus, kita mulai dari 3 kartu. Pertama untuk temanya. Oke. Ini buat beberapa Taurus ya yang resonate ya. Sebenarnya pesan tentang bahwa Taurus, you are in a toxic situation itu sudah sampai ke Taurus. Taurus juga udah tahu bahwa situasinya di sini tidak oke. Nggak oke diterusin, tapi Taurus kayak memang masih menahan untuk berada di situasi ini. Dan mungkin ada pertimbangan Taurus yang membenarkan tanda petik, karena semua keputusan adalah benar. Saya hanya mengingatkan bahwa semua keputusan adalah di tangannya Taurus. Karena apa? Karena semua nanti yang mendapatkan dampaknya adalah Taurus sendiri. Jadi orang lain hanya bisa ngasih pandangan kalau kamu berada di sini. Konsekuensinya adalah memang akan selalu ada yang disedot, ada yang membuatmu merasa kayak dikasih racun, namanya juga dalam situasi yang toksik. Ambil hanya jika resonate. Jadi kembali lagi, it's all your decision, sebelah kanan ya. Apakah mau berada di tempat ini terus? Karena sepertinya apapun situasinya, mungkin memang ada yang ingin dipertahankan oleh Taurus, and it's your right ya, haknya Taurus untuk tetap berada di situ atau memutuskan untuk tetap berada di situ, tapi hakmu juga untuk keluar. Berarti memilih jalan yang lebih sukar, tapi konsekuensinya akan lebih mudah di kemudian hari. Karena kadang-kadang kita tidak ingin konsekuensi buruk, tapi kita juga tidak mau untuk repot-repot. That's the problem. Ya, kalau masih begitu kan masih ada masalah terus, sampai kapan juga masih ke orang lain dan seperti menangis. Ini jadi harus gimana? Nanti kalau dikasih tahu harus dilepas, nggak mau juga, tapi nggak mau konsekuensinya. Apa ada jalan lain nggak? Ya, setahu saya nggak ada. Jadi artinya kita tahu apa yang kita inginkan kalau kita pernah keluar dari comfort zone-nya tersebut. Setelah kita keluar, kemudian kita memutuskan kembali lagi, itu beda. Karena cara pandang kita udah berbeda. Artinya kita juga sudah lebih bertanggung jawab atas pilihan kita. Gitu. Oke. Untuk true love, ini akan saya baca 2 kali. Pertama untuk single, yang kemudian untuk relationship, yang sudah ada di relationship. Untuk single dahulu, saya akan mengambil kartu yang keempat. 1, 2, 3. Ini ada 2 kata garden ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi apapun situasinya, dari kemarin Taurus merasa bahwa ini adalah tempat yang diinginkan. Namanya juga di garden, dia tiduran dan tidak ingin bergerak, tidak ingin mengubah suasana. Dan apapun situasinya, ini udah make peace dengan apapun yang ada di situasi tersebut. Dan kedepannya kayaknya memang akan terus berada di situ ya. Mungkin fixing beberapa hal yang bisa diperbaiki, itu aja kayaknya sih. Masih ini buat yang single ya, buat yang in relationship. 1, 2, 3. Iya, The Secret Woman, karena sudah pernah membaca kemarin. Ini seperti cerita tentang, sebenarnya somehow ada take and give yang tidak seimbang. Barangkali Taurus berada di give lebih banyak daripada take, karena pihak yang satu merasa punya kewenangan, punya kekuasaan lebih tinggi daripada Taurus. Jadi energinya Taurus lebih yang feminin ya, yang secret woman itu. Tapi sebenarnya yang dilakukan mereka terhadap
Taurus, atau mungkin sebaliknya Taurus terhadap mereka itu tidak menghargai, tidak memberi harga sebagaimana seharusnya. Itu aja, kalimatnya seperti itu. Tapi memang situasinya sekarang adalah dalam kondisi punya gitu. Jadi kalaupun kayak misalnya saya diambil, ada yang saya tidak rela diambil dari saya oleh beberapa pihak, tapi saya juga punya banyak, jadi ambillah, nggak apa-apa, saya juga nggak jadi kekurangan karena hal tersebut. Barangkali itu juga. Anyway, buat beberapa situasi tersebut it's okay, dan hanya membawa Taurus pada situasi untuk, ya mungkin memang secara spiritual tugas saya adalah memberi, dan saya dengan senang hati berada di pihak yang memberi. Ini karena in relationship, maka saya menganggap bahwa pasangan Taurus itu tidak sepenuhnya bisa memberikan apa yang sama besar dengan Taurus, tapi somehow Taurus bisa menganggap itu ya either nggak apa-apa, atau yang diambil dari mereka buat Taurus setelah memberikan begitu banyak adalah ya ibadah tadi, karena larinya ke spiritual maturity. Ya ibadah saya adalah memberikan apa yang saya bisa berikan karena saya punya lebih banyak dari pasangan saya, simply kayak gitu mungkin. Nah, ambil hanya jika resonate. Kemudian saya lanjut ke Celtic Cross-nya. Iya, dan saya lihat di sini juga karena the Fool terbalik, apapun situasinya, dan sebenarnya terbersit juga di kepalanya Taurus, apa saya tinggalin aja situasi seperti ini. Tapi kayaknya nggak pernah kejadian, karena memang it's okay dengan situasi yang nggak selalu menang, ya, memenangkan pihak yang lain, karena Six of Wands terbalik. Memang sebenarnya mungkin Taurus juga nggak pengen tahu atau tidak ingin berpikir menang-menangan. Ya udahlah, apa adanya, saya jalanin aja, aku nggak mau mikir terlalu keras, walaupun situasinya kita lihat root of the matter-nya adalah the devil. So ini kayak bisa bercerita lagi bahwa memang situasinya toksik. Situasinya adalah ketika ada pihak yang mengambil lebih banyak dan meninggalkan pihak lain, itu sebenarnya depleting, kehabisan energi, dan tidak bisa keluar dari situ. The past-nya adalah memang tidak ingin mikir terlalu rumit. Ya kalau memang itu kenyataannya, ya sudahlah, saya terima apa adanya, karena yang saya pikir adalah saya mampu kok, saya bisa, saya menjadi pelindung, saya bisa memberi, saya punya kekuatan untuk memberi. Tapi kemungkinan ada saatnya juga ketika mungkin ada perubahan, entah dari pihak sana atau dari pihaknya Taurus juga, merasa bahwa loh kok ada hal yang sudah begitu tulus saya beri, saya nggak mau hitung-hitungan, tapi akhirnya jadi harus hitung-hitungan karena ada hal terjadi, entah di sana entah di sini. Akhirnya berpikir, ya kalau gini caranya ya aku nggak bisa ngasih lagi, karena saya pikir paling nggak saya kehilangan sesuatu tapi saya mendapatkan kebahagiaan di tempat lain. Tapi saya benar-benar merasa tidak diberikan yang sepantasnya saya dapatkan, ya. Page of Cups terbalik. Tapi gimana juga Taurus tetap masih sukar sekali untuk keluar dari situasi ini. Dari tadi sebenarnya topiknya nggak pernah berubah, ya. Situasi yang toksik, tapi somehow sukar banget keluar dari sini. Tapi sudah mulai terbersit untuk apa aku tinggalin aja situasi seperti ini, atau aku ubah aja situasi seperti ini. Tapi kayaknya lingkungan juga melihat mungkin Taurus juga tidak punya kapasitas yang segitu besar untuk membuat perubahan. Maybe mungkin mereka melihat Taurus biasanya juga nggak pernah protes, nggak pernah menunjukkan sikap keberatan, semuanya oke-oke aja, ya. Barangkali memang itu sikapnya, jadi orang terus-terusan mengambil sesuatu dari Taurus atau sebaliknya. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hati Taurus ingin sekali bangkit, ingin sekali mendapatkan kekuatan untuk mengubah, jadi nggak kalah dari situasi ini. But somehow kayaknya memang
paling nggak sampai periode bacaan ini tetap tidak akan membuat perubahan yang besar. Seven of Wands terbalik. Oke, ceritanya bolak-balik ke situ lagi. I'm sorry, kayaknya memang ceritanya. Jadi kalau misalnya Taurus, saya mendengarkan Taurus ngomel 1, 2, 3, 4, mungkin orang lain juga sudah mendengarkan 1, 2, 3, 4 dari Taurus, tapi memang cenderung untuk tidak berkata apa-apa karena udah tahu Taurus juga mungkin sudah memutuskan, walaupun tidak diucapkan, tidak dirasakan, sudah memutuskan untuk bertahan di situ dan terus ngomel, barangkali begitu. Maybe trust your feelings, they are your clearest form of communication between you and your spirit, between you and God. Ya barangkali juga inner voice-nya Taurus mengatakan bahwa memang ini tugas saya, kayak tadi yang spirituality-nya Taurus tuh dibangkitkan dari sini. Berarti kalau memang ngomel terus kan capek ya. Ngomel terus tuh capek. Yang ngomel capek, yang dengerin capek. Jadi yang diubah, kalau memang situasinya tidak ingin diubah, yang harus diubah adalah cara pandang kita melihat situasi ini. Melihat bahwa barangkali, ya kalau saya ini salah satu bentuk dari cara saya untuk mengatasi perasaan situasi yang tidak terlalu fair, tapi saya bisa melihat ini barangkali memang di satu periode lain sebelum saya lahir atau apapun itu, atau nanti ke depan, karena kan yang namanya dunia spiritual itu kan timeless ya, nggak ada waktunya. Itu saya juga pernah mengambil sesuatu dari orang tersebut sehingga ini adalah waktu saya membayar karma saya, atau membayar sesuatu supaya nanti ada karma positif ke saya di depan. Anyway begitu. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa yang namanya universe itu selalu menggunakan hukum kekekalan energi dan kita mau tidak mau memberi, maka lakukan dengan setulus hati, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, yakin bahwa semua ini sudah ada suratannya. Jangan ngomel. Kenapa? Karena saya sudah pernah cerita, kalau kita memberikan sesuatu dan kita ngomel, maka kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita memberikan sesuatu tapi ikhlas, semua mengembalikan kepada yang Maha Kuasa, dan kita hanya minta berkah dari yang Maha Kuasa, maka mudah-mudahan omelan itu kan omelan cuman keluar dari mulut, tapi kan di hati itu kan nggak bisa dibohongin. Nah, yang di hati itu sebenarnya yang punya pengaruh besar, bukan yang dari mulut. Yang di hati itu dibersihkan supaya Taurus diajarkan untuk ikhlas. Jika memang harus memberikan setulus-tulusnya, kembalikan semua kepada yang Maha Kuasa. Dan kalau ini adalah satu cara untuk membayar hutang-hutang, tanda petik karma masa lalu, biarkan ini dihitung sebagai pembayaran hutang. Kalau misalnya ini memang salah satu tabungan, ikhlaskan supaya ini membuka jalan keberkahan yang lain. Oke Taurus, Benita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.